Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Oke. Hari ini seperti biasa kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Azhar pimpin doa. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa. Kita awali dengan doa agar pembelajaran hari ini menjadi lancar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar menulis ayat Al-Quran tentang keberagaman. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita lakukan dulu kegiatan rutin kita, yakni literasi membaca Al-Quran. Hari ini kita akan belajar surat Al-Falaq. Kita baca dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum tajwid ya. Sekarang kita coba identifikasi hukum tajwid yang ada di sini. Qul a'u, ada domah bertemu wawu, hukum bacanya mad atau bi'i. Birabbil, alif lam koma ria. Falaq, memantul. Qalah. Nah, sebelum lanjut kita coba absen dulu ya. Kita absen dulu. Azhar? Nakula? Ada. Kaila? Hadiroh. Pera? Oke. Bayu? Salsa? Tidak ada juga. Oke. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Oke. Kita lanjut. Nah, Pak, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, pembelajaran hari ini tujuannya ada 2. Yang pertama, menulis Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Berarti kalian akan mencoba menulisnya. Yang kedua, membiasakan menulis Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Selain bisa menulis, kalian harus biasa menulis. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah 2 itu ya. Selanjutnya. Nah, apa aja yang akan kita capai? Yang pertama, peserta didik dapat menulis Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan hasil penulisan mereka dengan teks asli dan menilai kesesuaian serta ketepatan penulisan. Nanti kalian bandingkan yang kalian tulis dengan yang ada dalam Al-Quran atau yang nanti Pak Yopi tampilkan itu ada perbedaan atau tidak. Yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi kesalahan penulisan dalam surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dan memberikan alasan yang tepat untuk setiap koreksi. Selain itu juga kalian harus mengoreksinya. Ini salah, ini kurang sesuai, itu kenapa alasannya. Contoh-contoh khot dalam menulis Al-Quran. Khot itu apa? Khot itu seni tulisan dalam kaligrafi. Jenis-jenis tulisan. Kalau dalam ini dikenal juga dengan istilah font atau khot ya, font. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, Pak Yopi punya pertanyaan. Yang pertama, ketika kalian melihat khot ini, yang pertama, kenapa kita harus bisa menulis ayat Al-Quran? Oke, menurut Ajar supaya menulisnya lebih lancar. Ada lagi? Apa Pak Waz? Agar tulisannya menjadi bagus. Oke. Yang kedua, manfaatnya apa? Biasa menulis Al-Quran. Biar tulisannya menjadi indah. Ada lagi?
biar mudah. Nah, kalau kalian bisa menulisnya dengan bagus, nanti akan mudah untuk dihafal. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh tulisan dalam penulisan Al-Quran, ada banyak. Ini ada nama-namanya. Yang pertama namanya hot kufi. Kalau kalian sering lihat di kaligrafi, di musola, atau di masjid yang kotak-kotak, kayak gitu tuh. Ini kan kotak ya. Nah, ini namanya hot kufi. Selain itu ada juga sulus. Ini sulus, bukan sulut ya, sulus. Nah, ini yang sering kalian lihat juga di beberapa Al-Quran, ini penulisannya kayak gini. Namanya hot sulus. Ada juga, selanjutnya ada hot nasah atau nasih. Nah, ini yang umum kalian lihat di Al-Quran. Kalau kalian punya HP ada Al-Qurannya, atau kalian punya Al-Quran yang cetakan Mekah Madinah, gitu, pakai tulisannya seperti ini, namanya hot nasah atau nasih. Yang terakhir, ada hot diwani. Nah, ini yang paling rumit. Ini yang biasa digunakan untuk menulis kaligrafi yang suka jadi pajangan. Nah, ini nanti yang akan kita tulis ya. Nah, sekarang setelah kalian melihat contoh-contoh dari hot tadi, kita akan mencoba menulisnya dengan hot nasah yang biasa. Nah, nanti kalian menulisnya dengan spidol ini. Nah, di spidol ini ujungnya itu sudah runcing. Jadi kalian nulisnya miring ini, buat jadi hot nasih. Pak, takut jelek? Gak apa-apa, jangan takut jelek atau apa, karena kita lagi belajar. Nah, untuk lebih mudah kita bagi ke dalam kelompok ya. Kelompok 1, 4 orang, kelompok 2, 5 orang, kelompok 3, 4 orang. Pak Yupi bagikan dulu KPD-nya. Ini nanti ditulisnya sendiri-sendiri, tapi nanti kalian saling memberi masukan ya ke teman-teman kelompoknya. Oke, sudah terbagi semua ya? Alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Nanti yang belum terbagi boleh giliran dengan temannya ya. Sekarang coba kalian tulis ayat ini di LKPD yang sudah Pak Yopi bagikan. Kalau biar tulisannya rapih, kalian boleh bikin sketsanya dulu dari pensil, baru setelah itu ditumpuk dengan spidol yang telah Pak Yopi bagikan. Nah, waktu pengerjaannya ini sampai hari ini selesai. Jadi sampai kalian pulang sekolah, boleh kalian kerjakan nanti pas istirahat atau setelah pulang sekolah. Sampai jam 12 ya. Silahkan, boleh dikerjakan dari sekarang. Terus aja ini. Terus aja gitu. Terus aja, nggak usah diwarnain. Itu aja. Nah, usah ditebelin. Terus usahakan kiri kanannya rapih ya, jangan yang pertama di sini, terus yang keduanya tiba-tiba di sebelah sini, lurus. Dan nanti setelah kalian selesai menulis ayat ini, proyek selanjutnya kalian akan mencoba menulis di surat Al-Imran-nya ya. Untuk hari ini kita selesaikan dulu. Proyek hari ini adalah membuat kaligrafi dari surat Al-Baqarah 256. Jaraknya awasnya dekat banget. Kalau dihapus sampai bersih dulu ya, biar tidak menumpuk. Kalau ada, ya coba aja tunjukkan ke teman-temannya. Teman kelompoknya. Menurut Gesan itu ada yang kurang nggak? Kurang apanya? Ya. Bisa ya. Ini caranya kejauhannya. Tinggal dirapihkan sedikit. Namanya belum diisi. Identitasnya diisi. Nama sama kelasnya.
Coba sekarang nih kelompok 1 lihat hasil dari yang dibuat Bayu. Rapli, menurut Rapli ada kekurangan apa? Ada yang bisa diperbaiki nggak dari hasil yang dibuat oleh Bayu? Kurang gede ya tulisannya. Oke. Najwa, Ferda, jaraknya ya, terlalu dekat. Oke. Perbaiki Bayu, tambah sedikit di ini. Ini terlalu mepet, digeser sini dikit, ini diganti. Yang terlalu mepetnya diperbaiki. Oke. Kelompok ini sudah selesai. Udah ya. Azhar boleh maju ke depan. Kelompok ini Perak, bawa kertasnya maju ke depan. Ini Bayu, kertasnya bawa maju ke depan. Ini. Yang lainnya boleh diselesaikan dulu. Oke, teman-temannya disimpan dulu pensil dan spidolnya. Kita lihat hasil karya dari teman kalian. Kelompok 1, coba Bayu tunjukkan. Pegang atuh. Nah, ini kaligrafi hasil dari Bayu. Tadi sudah dapat masukan dari teman-temannya terlalu kecil dan belum terlihat tebal karena sketsanya belum selesai. Sekarang yang Perak. Yang Perak juga sudah mendapat masukan dari teman-temannya di kelompok 2. Ada beberapa huruf yang salah penulisan. Ukurannya sudah lumayan bagus, katanya nggak terlalu kecil. Terakhir Azhar dari kelompok 3. Nah, kalau Azhar udah selesai. Masukannya tadi dari teman-temannya hanya kurang rapih di kiri dan di sebelah kanannya. Oke. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita? Oke. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Oke, boleh duduk lagi. Teman-temannya yang belum selesai, boleh diselesaikan nanti. Pak Yopi tunggu sampai hari ini selesai pukul 12 ya. Nah, sekarang dari hasil yang kalian buat, dari hasil pemantauan Pak Yopi ketika kalian membuat kaligrafi ini, masih banyak yang kurang tepat dalam memegang alat tulis. Nah, jadi kalau mau menulis Arab dengan menulis huruf Latin itu pensilnya berbeda atau spidolnya ya. Nah, kalau spidol ini nih ada geruncingnya seperti ini. Jadi memegangnya juga berbeda karena di ujungnya seperti ini. Nah, kan kalau pulpen biasa itu ujungnya gini ya, lurus gini ya. Nah, kalau buat menulis hot nasi itu runcing seperti ini. Jadi kalian menulisnya jangan gini posisinya, tapi miring seperti ini. Sekarang coba kita refleksikan apa saja yang kalian dapatkan atau kalian rasakan ketika belajar pada hari ini. Siapa? Yang mau merefleksikan, coba Azhar, perasaannya seperti apa ketika sudah belajar menulis ayat Al-Quran? Menyenangkan. Nakula gimana perasaannya? Sedih? Senang. Terus Bayu, perasaannya gimana Bayu? Senang. Oke, senang karena jadi bisa menulis dengan lebih baik ya, dengan lebih bagus. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa? Pak Wais, belajar tentang apa hari ini kita? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ayat tentang keberagaman. Khususnya kita belajar apa? Menulis ayat Al-Quran. Apalagi kesimpulannya coba Perda yang kita pelajari ini apa? Tentang apa tadi yang ada kufi, ada naskhi, ada diwani itu namanya apa? Hot ya. Nah, kalian sudah belajar tentang apa Azhar berarti? Hot dalam menulis Al-Quran. Nah, nanti seperti biasa, kita akan melakukan tes akhir. Itunya boleh disimpan dulu, nanti bisa diselesaikan. Oke, waktunya sudah habis, dikumpulkan kembali. Terakhir, Pak Yopi ingin menekankan kembali bahwa kita penting untuk bisa menulis ayat Al-Quran dengan baik. Tadi seperti kata teman kalian, kalau tulisannya baik itu jadi mudah dibaca, jadi mudah apalagi dihafal, dan kalian juga jadi senang, wah tulisan saya bagus gitu, bisa dibaca oleh diri sendiri, bisa dibaca juga oleh orang lain. Oke, nah mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan KM-nya pimpin doa sebelum pulang. Please. Asri inna
insana Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat dalam belajar, dalam menghafal Al-Quran maupun menulis ayat Al-Quran. Cukup sekian. Wabillahi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.